Are you sure? Ya, pasti. Really? Oke, ada pertanyaan? Any question? If you not give me a question, I will be give question for you. Kalau kalian nggak bertanya sama bapak, saya akan bertanya kepada kalian. Apalagi yang ngantuk-ngantuk. What happened? Itu bahasa Inggris. How itu bagaimana? How step langkah pertama Pak untuk melakukan programnya. The first step is saya basmalah. Ini. Langkah pertama adalah membaca Bismillah. Ya? Setelah baca Bismillah apa? No, after you say basmalah and then prepare how make or configure your computer to connect the internet. Configure your computer to connect internet. Apa artinya? Konfigurasi komputer Anda untuk connect ke internet. Apa yang kalian lakukan ketika kalian ingin connect ke internet? The first, configure the IP address, and then check the cable. Pertama konfigurasi IP address atau cek kabelnya. And third is check your connection by ping. Dengan ping. Dengan ping google.com. Kalau sudah connect ping google.com di Windows, and then next step is make connection from Linux to internet, to the internet. Bikin koneksi dari Linuxnya ke internet. Tapi yang pertama kalian lakukan adalah pastikan Windowsnya make and sure your Windows connect to internet. Pastikan atau yakinkan bahwasanya Windows kalian itu connect ke internet. Oke. Time to understand? Yes, right. Right, sir. Yes, sir. Oke. And then next question. Siapa lagi yang mau bertanya? Dan tanya. Nanti terakhirnya kita step terakhir apa Pak? Ya baca alhamdulillah. Okay. You wanna give me a question? You wanna ask me? Mau nanya? Wah. Who is your name? Wahyu. Oke, pertanyaan Bapak. Apa itu kamu? Oh, good job. Makasih. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Siapa namanya? Jordi. Apa respon server ketika kita mengunjungi website? Tadi apa Bapak jelaskan? Server misalnya Google, when we visit Google, so your computer send a request to the server, and server respond by respon ngapain? Klien, dirimu klien mengunjungi Google, kemudian komputermu tuh ngirim request ke Google kan? Nah Google ini ngapain nanti? Iya, responnya apa? Ngeresponnya kaget gitu, enggak kan? Ngeresponnya apa responnya? Apa? Oke, apa? Ada yang tahu apa responnya? Apa responnya? Yes, good. Ya kan sederhana. It's simple. Respond by sending the packet your ask. Sending website, sending what do you want? Yang mengirimkan apa yang kalian inginkan. Oke? Okay? What your ask? Apa yang kalian minta. Ya, what's your question? Apa yang kalian nanyain. Yang kalian tanya misalnya, siapakah presiden pertama? Misalnya Indonesia. Kemudian Google pasti akan merespon dengan menjawab pertanyaan Anda. Ya kan? Simple. Oke, ingat baik-baik. Ya. And then, siapa namanya? Dirimu. Rahna.
Oke, jelaskan tentang tunneling, tapi jangan terowongan. Maksudnya apa terowongannya? Kenapa dikasih terowongan? Hah? Apa? Tunneling. Ada yang bisa? You wanna answer? Mau jawab? Try it, nggak apa-apa. Kan nggak bapak mutilasi kalau kamu salah. Terowongan khusus yang belakangnya tuh nggak tahu apa dia. Cepet, siapa yang mau jawab? Kan nggak ada bapak salah kan kalau kalian salah. Terowongan khusus gimana? Terowongan. Siapa? Yo. Apa jawabannya? Jangan lihat HP aja, matiin HP-nya. Apa? Terowongan khusus jalur internet. Ya, biasanya begini. Biasanya ya, usually itu biasanya when you connect to the internet, kalau kalian misalnya connect ke internet, ya kan? Itu jalurnya biasa, banyak jalur. Ya. Pertama, jalur kita itu ke ISP dulu. Ya. Komputer itu the first route is ISP. Kemudian dari ISP baru ke server. Ya. Nah, server ini nanti akan melewati jutaan bahkan ya miliaran komputer yang lainnya yang terkoneksi ke internet, ya kan? Berapa banyak komputer yang connect ke internet? How many computer connect to the internet? Uncountable, tidak terhitung. Tidak terhitung, bahasa Inggrisnya uncountable. Ya, nggak akan terhitung, nggak bisa kita menghitungnya. Ya, dan di situ sangat berbahaya kalau misalnya kita tidak mempunyai jalur khusus. Semua orang bisa melihat. Ya, any third party snoop, ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu bahasa Inggrisnya apa? Kalian kan sering jadi pihak ketiga kan? Pihak ketiga itu third party snoop. Snoop tuh ngintai. Ya, sniper, snoop. Any party snoop, ada pengintai pihak ketiga. Ya, jadi kalau kamu jadi pihak ketiga, itu third party. Kamu pernah jadi pihak ketiga? Third party itu artinya pihak ketiga. Any party snoop. Jadi ada pihak ketiga antara kita dan dia, itu yang mengintip. Ya, kita misalnya mau connectnya ke Google, mintanya ini. Tapi ternyata ada pihak ketiga yang ngintip. Lu ngapain sih gitu? Lah, oke, kalau kita cuma mengunjungi Google. Bagaimana kalau kita mengunjungi website about money, keuangan misalnya kan? Kalian mengunjungi ke Shopee misalnya, kalian punya account di Shopee, kemudian kalian masukin user, password, kemudian kalian belanja di sana. Pakai uang yang Shopee Pay itu yang sudah ada dalam situ kan? Dan kalian punya uang banyak di situ misalnya 1 miliar, 2 miliar misalnya. And someone look at your account, melihat account kalian. Because you go online without security. Kalian online tanpa keamanan. Without VPN, without secure, tidak aman. Ada orang lihat dan someone download your account, username and password. Ya, dan kadang yang mengerikannya, internet service provider, it's not all internet service provider is safe. Nggak semua ISP itu aman. Ya, apa yang kalian lakukan? Sekarang internet service provider kalian apa? Telkomsel kan? Ya, ada yang pakai Axis, ada yang pakai IM3, nggak ada. Most of student in our school use Telkomsel.
kebanyakan siswa yang ada di sekolah kita itu menggunakan Telkomsel. Ya. Dan kadang pihak Telkomsel itu nggak semuanya lurus tabung baik-baik dan apa, dan kadang ada juga yang jahil kan? Ya, ada nggak yang jahil? Ya, jahil itu bahasa Inggrisnya apa? Nosy people. Ya, there are nosy people. Ya, ada orang jahil. Sometimes they want to see what your ask, what your website visiting, and sometimes even what content you looking at. Dan kadang-kadang dia melihat apa yang kalian kunjungi, kontennya, bukan hanya websitenya, isinya itu, bahkan isinya apa contohnya, username sama password tadi. That is danger, itu sangat berbahaya. Itu misalnya kalian online, kemudian kalian buka account, user password, kemudian tahu kan, ya kemudian masuk user password, kemudian dia belanja dengan account kalian. Nah, belum lagi kalau misalnya kartu kredit, lebih berbahaya lagi. Kalau sempat kepegang sama orang itu account kartu kredit kalian, oh udah bahaya. Dulu tuh sering kejadian tuh, belanja pakai kartu kredit bukan punya dia, tapi punya orang. Sangat banyak. Jadi mengerikan. Kalau kita kan baru level sederhana yang kalian tahu. WhatsApp dibajak, FB dibajak. Karena apa? Banyak sekarang orang yang memanfaatkan media sosial, but mereka nggak tahu dan tidak mau tahu sama sekali about security, nggak mau tahu sama sekali tentang keamanan. Cuman bikin account udah nggak disetting sama sekali keamanannya. Kemarin saja itu ada peringatan dari WhatsApp ke SMS Bapak. Ada seseorang yang akan menggunakan account Anda di perangkat lain. Ya langsung saya tidak izinkan. Facebook juga sering kayak gitu. Makanya bikin sistem keamanan itu kan sudah ada di situ setting keamanannya. Setting keamanan Facebook kita nggak bisa digunakan di perangkat lain. Kalau mau menggunakan perangkat lain harus memasukkan kode ke SMS kita. Nah, tapi kan rata-rata orang ceroboh. Bikin Facebook tinggal, bikin WA ya tanpa dikonfigurasi dan lain. Yang penting udah bisa chat sama kawan udah cukup. Nah sekarang yang jadi kacau ketika mereka nggak bisa menggunakan keamanan, kemudian WA-nya disadap orang, kemudian orang itu minta uang dan lain sebagainya. Ya kan bahaya juga. Itu masih level rendah. Ya, dan harusnya kalian anak TKJ nggak boleh sampai begitu. Setting the password, setting the username, setting the security of your smartphone, your Facebook, your WhatsApp, your Instagram. Kemarin juga ada nelpon. Ada nelpon Bapak langsung mau nanyain tentang Instagramnya, nanti mau dikirim. Ya, saya sudah curiga. Itu modus mereka bagaimana untuk mendapatkan nanti account kita, untuk mendapatkan user kita. Nanti dikirim SMS, kemudian diklik aplikasi itu, langsung itu berarti kita menyerahkan diri. Ini user sama password kita, semuanya dibaca yang ada di website kita. Ya, dan jangan sembarangan mengklik di Facebook atau di apa, ini linknya. Karena di WA kan kita dikasih link. Kemudian linknya tuh harus kalian lihat dulu aneh enggak gitu loh. Kalau linknya itu blogspot apa, itu kan bukan website resmi. Kalian harus tahu mana website resmi, mana yang enggak resmi. Sama kayak nomor HP, kalian kan sudah bisa bedakan 08527 sekian itu nomor pribadi pasti. Tapi kalau cuma 4 angka atau 3 angka itu resmi biasanya. 888 atau berapa itu pasti. Itu bisa dipercaya. Kan kalian sering dapat SMS, kamu dapat undian 1 miliar dan sebagainya. Tapi dari nomor pribadi kan lucu. Oke, understand? That is about security. Oke? That is channeling. Channeling adalah terowongan. When you connect to the internet, you need special way, you need special route for go to your destination computer, your destination server, your visiting. Ya. Jadi itu channeling. Paham channeling kalian? Ya. Like encapsulate your data inside other data. Sama dengan
mengkapsul ya data kalian ke dalam data lainnya juga. Oke, it's clear about channeling. Any question about channeling? Ada pertanyaan tentang channeling? No. What? Yang mana? Yang mana? Channeling, even you wanna go online, kalau misalnya kalian ingin online itu kan, and you need special way, special route, kan kalian butuhkan jalur khusus. So jalur khusus itulah yang disebut dengan channeling. Jadi channeling itu adalah jalur khusus kita untuk bisa aman connect ke internet. Hah? Ya, jalur khusus. Jadi kuncinya adalah terowongan. Ya, sama kalau misalnya kalian pergi ke dunia antah berantah yang nggak jelas, pergi ke Jakarta. Kalau kalian punya jalur khusus, apa jalur khususnya misalnya yang bisa mengantarkan langsung ke sana? Tol misalnya langsung. Atau tol itu dianggap terowongan. Jadi cepat kita sampai sana, nggak ribet, nggak sana ke sana. Karena di tol itu nggak bisa mobil-mobil lain masuk sembarangan, nggak bisa, ada jalur-jalurnya khusus. Tapi kalau di jalanan, misalnya di sini dari mana aja masuk bisa kan? Ya. Jadi seperti itu. Sama juga kita kalau di Singapura ada kereta api bawah tanah yang melalui terowongan, jadi langsung. Nggak akan mungkin nanti kalau di terowongan itu ada orang jual sate masuk ke dalam, nggak bisa. Sekencang itu dia dan ada berhenti, nggak ada misalnya di jalan di terowongan itu orang mabek sebentar lagi nah. Dan lebih mungkin lebih apa juga kayak pesawat misalnya, satu jalur khusus dia special route dari satu bandara ke bandara. Nggak mungkin dia berhenti di lampu merah atau misalnya mau nambal ban isi bensin di tengah-tengah ya. Jadi terowongan itu jalur khusus seperti itu. Jadi lebih aman kalian. Ya, lebih aman jalur paket kalian, tidak ada gangguan, no see people and no any third party. Tidak ada no third party. Ya, ketiga. Pause. Nanti juga nggak apa-apa.